Halo adik-adik, jumpa lagi di sesi kali ini, yaitu lanjutan dari teori perilaku konsumen. Kali ini kakak akan membahas lanjutannya, yaitu teori perilaku produsen. Nah, sebelum masuk ke teori perilaku produsen, kakak akan mengulas kembali materi teori perilaku konsumen, yaitu biasanya ini selalu terkait dengan tindakan rasional konsumen, yaitu prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu kalau di sisi konsumen, ya, kakak tulis dulu ini konsumen. Konsumen dalam prinsip ekonominya adalah meminimumkan apa? Masih ingat adik-adik? Ya, anggaran ya, anggaran. Anggaran ini untuk membeli apa? Barang atau jasa. Barang atau jasa ini dinamakan dengan output. Dan memaksimumkan apa deh? Kepuasan. Kepuasan. Kepuasan atau nama lainnya apa? Utilitas. Nah, sedangkan produsen, nih di sisi produsen. Produsen ini meminimumkan apa? Yaitu anggaran. Anggaran untuk membeli apa? Untuk input. Nah, apa itu input? Akan dijelaskan berikutnya. Nah, kalau memaksimumkan apa? Hasil. Hasil itu berupa output. Output itu barang dan jasa. Kakak jelasin, apa itu input? Input adalah nama lainnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi nama lainnya sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi. Nah, apa aja faktor-faktor produksi ini? Adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada juga sumber daya manusia, ada juga modal dan skill. Nah, bayangkan adik-adik sebagai seorang pengusaha. Pengusaha itu kan berarti menghasilkan produksi barang atau jasa. Produksi itu artinya apa? Mengurangi nilai, menambah nilai guna suatu barang, ya. Jadi produsen adalah orang yang melakukan produksi. Nah, jadi sebagai produsen, katakanlah kalian ada yang bisa memberi contoh produsen apa, coba? Ya, misalkan adik-adik ada yang mau menjadi pengusaha sepatu, ya misalkan. Nah, sepatu, barangnya sepatu. Berarti orangnya sebagai pengusaha sepatu, produsen sepatu, ya. Jadi, misalkan tentunya kalian akan membutuhkan anggaran untuk memberi input, yaitu berupa tanah. Tanah untuk didirikannya apa? Misalkan pabrik sepatu, tempat memproduksi sepatu, itu disebut resources. Dan sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia bisa jadi tenaga kerjanya. Pasti akan membutuhkan tenaga kerjanya, baik sebagai tenaga kerja buruhnya untuk memproduksi barang, atau tenaga kerja ahlinya, misalkan seorang akunting, manajemennya, gitu ya. Di sini adalah tenaga kerja. Tenaga kerja disebutnya apa? Labor. Modal. Modal tentu akan dikeluarkan untuk dalam proses produksi. Sehingga ini apa? Ini modal menjadi kapital. Nah, skill adalah kemampuan seseorang mengelola perusahaan atau berwirausaha. Ini dilambangkan teknik, ya. Jadi teknik seseorang mengelola perusahaan menjadi labor L besar, capital resources, dan capital and teknik. Sehingga dalam proses produksi ini misalkan input dulu, ya,
Ada input, di sini ada proses produksi, nanti ada output ya. Jadi input itu adalah tadi faktor-faktor produksi, adalah merupakan anggaran buat produsen, dan outputnya hasilnya berupa barang dan jasa. Maka di dalam fungsi produksi ini, fungsi produksi itu apa? Ini adalah fungsinya itu adalah output. Output itu dipengaruhi oleh input. Jadi besar kecilnya output akan dipengaruhi oleh input ya. Output biasanya dilambangkan Q, quantity, yaitu barang atau jasa. Fungsinya apa? Tadi resources, labor, capital, and technique. Jadi besar kecilnya barang yang dihasilkan oleh produksi akan dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital, dan skillnya. Sampai di sini adik-adik paham? Nah, di dalam teori di sini ada teori yang namanya the law of diminishing return. Ini menurut siapa? David Ricardo. David Ricardo di sini hukumnya the law of diminishing return atau disingkat DLDR, the law of diminishing return. Ini artinya apa tadi? Jadi ini apa? Hukum yang hasil yang semakin hukum pertambahan di sini ya, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Supaya kalian lebih paham adik-adik, kalau di sisi konsumen ini adalah masuknya ke dalam satu pendekatan teori dalam pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal sudah dijelaskan bahwa kepuasan konsumen itu bisa diukur ya. Nah, dengan satuannya utility. Nah, di sini masuknya apa? Menurut hukum Gosen 1, yang menyatakan bahwa hukum pertambahan kepuasan. Nah, pertambahan kepuasan itu marginal utility, yang kepuasan yang semakin berkurang. Hukum pertambahan yang semakin berkurang, pertambahan kepuasan yang semakin berkurang karena di sisi konsumen. Coba kita lihat kalau produsen, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Ini kan hasil. Kalau di sini kepuasan. Sampai di sini paham? Nah, untuk lebih paham lagi, kakak akan jelaskan lagi apa sih definisi hukum Gosen 1. Misalkan adik-adik mengkonsumsi 1 unit barang secara terus-menerus, maka total utility atau total kepuasannya awalnya kan meningkat, sedangkan pada saat tertentu malah pertambahan kepuasan, nama lainnya pertambahan kepuasan itu marginal utility-nya akan menurun. Jadi ini kata kuncinya yaitu mengkonsumsi 1 unit barang secara terus-menerus. Nah, bagaimana dengan produsen? Nah, produsen ini
mengkonsumsi. Produsen berarti bukan mengkonsumsi ya, dengan anggaran. Misalkan ini jadi gini, kombinasi dua input ya, kita tulis dulu input. Nah, dua input ini ada input tetap dan input variabel. Input tetap itu apa? Input tetap katakanlah sebagai tanahnya ya. Input variabel yang bisa ditambah secara terus-menerus yaitu tenaga kerja. Nah, coba supaya lebih paham lagi, kakak ulang lagi di sesi perilaku konsumen. Misalkan satu unit barang yang secara terus-menerus dikonsumsi, kurvanya seperti ini. Variabel-variabelnya itu kan total utility dan ada marginal utility. Jadi gambarnya seperti ini. Misalkan kuantitinya, konsumen kan mengkonsumsi suatu barang, kuantitinya misalkan sebelumnya kakak pernah menjelaskan seorang siswa yang setelah berolahraga membutuhkan setelah selesai olahraga akan merasakan kehausan dan ingin minum air dalam gelas ya. Jadi dianggap satuan unitnya adalah air dalam gelas. Misalkan tadinya 0, di sini ada total kepuasan. Ini marginal pertambahan kepuasan. Awalnya siswa ini minum 1 gelas, tadinya total kepuasannya masih 0, 1 gelas naik, 2 gelas naik, 3 gelas sudah maksimum, tambah 4 gelas, total kepuasan akan menurun. Berarti di total kepuasan ini seperti ini ya. Nah, sedangkan pertambahannya nanti akan menurun pada saat maksimum. Nah, seperti ini. Ini marginal utility. Nah, seperti ini, seperti yang pernah kakak bahas bahwa marginal utility itu adalah pertambahan total utility akibat dari pertambahan quantity. Ini masuknya bisa jadi dalam matematika diferensial ya dek. Ini menjadi total utility turunan pertama. Jadi mencari total kepuasan maksimum. Kalau di dalam matematika itu mencari sesuatu maksimum di teori diferensial, maka harus total utility turunan pertama harus sama dengan 0. Kita tahu turunan pertama adalah sama dengan marginal utility 0. Berarti ini pada saat puncak ininya 0. Nah, sekarang untuk di sisi produsen David Ricardo. Nih teori ini ada variabel yang namanya total produksi. Ditulisnya TP. Total produksi. Dan MP adalah marginal produksi. Adalah apa? Namanya pertambahan produksi. Dan ada juga AP, average produksi. Average produksi adalah rata-rata, produksi rata-rata. Nah, di sini kakak akan buat grafiknya ya. Isi dari teori the law of diminishing return adalah hampir mirip dengan hukum Gosen 1, yaitu namanya hukum pertambahan. Jadi satu input tetap, ini input tetap yaitu tanah. Tanah dikombinasikan dengan input variabel, katakanlah tenaga kerja, yang setiap kalinya ditambah secara terus-menerus, maka total produksinya akan naik. Tetapi mulai saat tertentu marginal atau pertambahan produksinya akan mulai menurun. Jadi di sini ini ada total produksi, ada marginal produksi dan average produksi. Katakanlah
ini adalah tenaga kerja yang selalu ditambah secara terus-menerus. Misalkan tadi di dalam suatu pabrik sepatu awalnya sebelum melakukan produksi, sebelum ada tenaga kerja berarti masih nol ya kan. Nah ini ditambah tenaga kerja kedua masih naik, tambah tenaga kerjanya ketiga masih naik, tambah 4 juga naik, tambah 5 mulai menurun. Bisa jadi ini pada saat tenaga kerja keempat total produksinya naik. Tentunya nanti sesuai dengan teori ini, marginal produksinya akan mulai menurun dan bisa mencapai 0 pada saat total produksinya maksimum. Dan ini marginal produksinya maksimum. Dan nanti average produksinya ini akan bisa jadi di sini. Average produksinya akan bisa jadi di sini. Dan nanti mulai menurun akan seperti ini ya. Average produksi. Nah, ini adalah average produksi. Sehingga di sini bisa dijadikan tahap produksi. Nah, di sini tahap produksi 1, ini tahap produksi 2, tahap produksi 3. Nah, di sini di tahap produksi yang 2 ini adalah berlakunya disinilah the law of diminishing return. The law of diminishing return itu adalah tahap di mana penambahan tenaga kerja yang rasional. Kalau semakin ditambah di tahap yang ketiga ini sudah tidak rasional lagi. Kenapa? Karena pertambahan produksi semakin mulai menurun. Sampai di sini adik-adik paham? Oke. Berikutnya, selanjutnya kakak akan mereview lagi pendekatan teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal. Yang kedua, ordinal, seperti yang pernah kakak sampaikan, pendekatan ordinal itu yaitu pendekatan yang berhubungan dengan, kalau di sisi konsumen itu apa namanya, budget line. Apa itu budget line? Ini kan disebut garis anggaran. Budget line itu adalah kombinasi 2 unit barang, untuk konsumen, berarti 2 unit barang yang akan dikonsumsi dengan anggaran sama. Nah, di sesi berikutnya, di sesi sebelumnya, ini ilustrasi sudah disampaikan ya, bahwa budget line itu yang sebelumnya kakak jelaskan itu bahwa di sisi ini ada mengkonsumsi makanan. Ini misalkan makanan, ini pakaian, misalkan pakaian 10 ya, dengan anggaran yang kemarin kakak ilustrasikan adalah 400.000. Adik-adik punya anggaran 400.000 untuk mengkonsumsi pakaian dan makanan. Nah, jadilah seperti ini, dimana kalau persamaan garisnya itu seperti ini ya. Jadi pada saat konsumsi makanan saja, pakaian 0 berarti makanan 20 dan pakaian 10. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini adalah budget line. Dan budget line ini berhubungan juga dengan, karena ini konsumen, berarti berhubungan dengan kepuasan, yaitu kurva indifferent. Apa itu? Kurva kepuasan sama. Kurva indifferent selalu gambarnya apa?
Ini misalkan makanan, ini pakaian. Jadi gambarnya akan cembung ke titik original. Ini indifferent cause. Nah, sedangkan di sisi produsen itu adalah namanya budget line, itu namanya ISO cost. Ya. Kurva biaya sama ini, biaya sama. Jadi kombinasi dua input yang akan dibeli oleh produsen dengan anggaran sama. Jadi kata kunci yang harus adik-adik pahami, kalau di sisi konsumen 2 unit barang atau jasa, boleh barang atau jasa dengan anggaran sama. Tapi di sisi produsen, kombinasi 2 input, yaitu tadi faktor-faktor produksi dengan anggaran yang sama. Ini bisa aja kombinasinya itu adalah capital and labor, tenaga kerja. Dan nantinya dengan anggaran sama akan seperti ini. Sedangkan kurva indifferent, yaitu ini kurva kepuasan sama, ini akan sama dengan di sini ISO kuan. Kuan itu apa? Hasil, karena memang memaksimumkan hasil. Jadi ini hasil sama. Jadi tujuannya hasil sama. Dan ini pun ISO kuan, ini namanya ISO cost. Ini ISO kuan akan seperti indifferent curve, yaitu kurvanya cembung ke titik original, capital and labor. Kenapa tidak memotong? Karena kepuasan konsumen tidak akan pernah nol, begitu juga produsen kepuasannya itu berupa hasil. Nah, sedangkan untuk keseimbangan konsumen, ini adalah ketika budget line bersinggungan dengan indifferent curve, ya. Dan ada lagi istilah yang namanya kurva. Sebentar. Di sini misalkan ada konsumen memiliki anggarannya tadinya di sini budget line. Karena anggarannya bertambah, sementara porsi untuk membeli barang ini tentunya akan membeli barang, porsinya juga akan secara proporsional bertambah juga, sehingga akan menyebabkan bergeser ke kanan, dan indifferent curve akan mengikutinya, IC1, IC2. Nah, titik-titik ini kalau disambungkan menjadi ICC. Apa itu ICC? Income consumption curve. Nah, seperti ini, ya. Nah, sedangkan kalau di sisi konsumen, misalkan tadi ya, misalkan pakaian harga pakaian tetap, tapi makanan berubah. Harga makanan berubah. Nah, kakak buat tabel misalkan gini. Tadi anggarannya itu, misalkan ini makanan nih, harga yang tadinya harganya itu misalkan makanan 20.000 naik menjadi misalkan 25.000 ya, 25.000, atau naik menjadi 40.000. 400 dibagi 40 menjadi 10.000.
10. Ketika harga makanan naik, ini malah menyebabkan budget lain berotasi ke dalam. Jadi ini 10, sehingga ini unitnya yang dikonsumsi menjadi 10. Tetapi kalau makanannya, harga makanannya naik, turun, mohon maaf, turun dari harga asalnya 20.000 per unit menjadi misalkan 200.000 menjadi 20.000 menjadi 25.000. Tentunya ini akan kalau turun, mohon maaf, kalau turun misalkan 16.000 yang tadinya 20.000 menjadi 16.000, maka unitnya akan bisa menjadi 25 unit. Ini kan 20 unit, 25 unit, maka ini akan budget lain akan berotasi keluar, sehingga katakanlah ini budget lain 1, budget lain 2, budget lain 3. Kurva indifferent itu akan mengikuti ini begini, ini juga begini, sehingga ini namanya price consumption curve, kurva konsumsi harga. Ini seperti ini. Nah, sedangkan untuk di sisi produsen, keseimbangan produsen maka akan berlaku sama, yaitu apa tadi, budget lain di sisi ini isocost, e-cost akan bersinggungan dengan kurva apa, isokuan bersinggungan, sehingga inilah disebut keseimbangan konsumen. Sehingga sama kita aplikasikan bila anggaran produsen, misalkan produsen melakukan ekspansi, tentunya akan menambah anggaran. Bisa jadi seperti ini. Ini isocostnya akan bergeser ke kanan. Nah, dan isokuan akan mengikuti, dan ini adalah jalur ekspansi. Demikian adik-adik untuk teori perilaku produsen. Semoga kalian paham ya setelah kakak bandingkan dengan teori perilaku konsumen. Untuk sesi berikutnya kakak akan membahas tentang teori produksi, membicarakan tentang biaya produksi. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.